amma ba'du. Sebelum kita membahas atau masuk pada pembahasan bagaimana cara-cara dakwah, atau kita sebelum masuk kepada seminar, maka pengumuman penting, warning bagi setiap peserta, baik itu perempuan atau laki-laki, untuk bersemangat penuh dan dilarang malu-malu, canggung di majelis ini, karena pada terakhir nanti kita akan mengadakan suatu kuis berhadiah, yang mana kuis ini hanya didapat 3 kesempatan dan 3 orang. Nanti hadiahnya akan kami bawa ke sini, sebuah buku yang bermanfaat, salah satu karya dari santri Al-Mubarak Lambulan. Nanti siapa yang berhak untuk mendapatkan buku ini terserah diri kalian masing-masing. Jadi yang laki-laki mohon semangat, dan yang perempuan juga lebih semangat. Sebelum kita mulai, sungguh tidak menyenangkan bagi kita apabila kita tidak saling mengenal, bukan begitu? Maka perkenalkan, nama saya Al-Ustadz Saudi Mukhlis MA. Nama Al-Ustadz ini bukan dia ya. Ini saya pasang Al-Ustadz karena suatu penghargaan besar dan pengorbanan besar selama saya 11 tahun saya berkorban dan berjuang di Pondok Pesantren Al-Mubarak Lambulan. Sehingganya ketika pengorbanan itu selesai, saya diberi suatu ijazah. Pada saat itu saya bangga dengan ijazah tersebut. Dan Saudi Mukhlis MA, MA bukan lulusan S2, jangan salah paham, karena S1 ini belum selesai. MA adalah nama Juju dan kakek saya, kakek Juju, kakek bapaknya kakek, apa namanya? Ini moyang. Kakek bapaknya kakek, Monasan Abdus Somad. Jadi Ustadz Saudi Mukhlis Monasan Abdus Somad, bukan MA suatu gelar. TTL Sampang 0501 1998 Masehi. Yes. Jadi tanggalnya 1998, berarti sekarang umur berapa? 23. Lain dengan apa? Ijazah SD dengan KTP. Kalau di KTP ini umur saya 1996. Berarti sekarang umur 96, berarti 25. Kenapa kok bisa berselisih seperti ini? Karena apa? Guru SD dulu itu asal-asalan. Kenapa asal-asalan? Karena ketika umur saya 1996, maka persis dengan umur mbak saya, yaitu 1996. Kalau persis tidak dapat dipungkiri, kita keluarnya sama. Sedangkan saya dengan mbak selisih 3 tahun. Ketika kita bertugas, anak-anak bilang umur saya bukan 23, 22, melainkan ada yang bilang 16 ke atas. Bukan kata saya, kata anak-anak 16 ke atas. Yang mutawatir adalah 23.
sampai ketika di bandara kami berangkat tugas. Seperti biasa, ketika perjalanan saya tidak pernah lepas sama dengan rida, namanya surban. Sampai di bandara, tugas naik pesawat, rida ini tetap. Kopiah, rida, sama sarung. Sampai satu pesawat saya duduk sama orang tua dari Jakarta Selatan, ditanya, adik mau mondok kemana? Adik mau mondok kemana? Kira-kira ibu umur saya berapa? Kalau kelihatannya adik ini umur 14-15 sih. Saya ya, 14-15. Allah, berarti tampang ini sungguh menjadi fitnah. Ini riwayatnya begitu banyak tentang umur, tapi yang mutawatir adalah 1998 ketika kita ingin melaksanakan sunnah Nabi, yaitu pernikahan. Berarti kalau ikut kanjeng Nabi kurang 2 tahun, 25. Alamat Pelanggaran Barat, Banyuwangi, Sampang, Madura. Kota yang kecil, pedesaan, tapi menurut saya adalah kota yang paling besar di dalam hati saya, karena di situ perjuangan dan cita-cita saya ukir di dalam hati. Pendidikan: SD Rodotul Ulum Pelanggaran Banyuwangi, SMP SMA Al Mubarak Lan Bulan, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, Miftahul Ulum Pondok Pesantren Al Mubarak Lan Bulan. Pendidikan S1 sekarang masih dalam proses di STM Arif Sampang. Semoga semuanya diberikan kelancaran seluruh teman-teman PBL dan bisa wisuda pada tahun depan, amin ya robbal. Pendidikan Ramadan, maksudnya pendidikan Ramadan ini adalah setiap bulan Ramadan kami selalu mengelilingi atau mengaji ke suatu pondok-pondok di Jawa. Itu pendidikan Ramadan. Pertama, pondok pesantren Al Anwar Sarang Rembang Jateng Kemai Buer 1 kali. Setelahnya pondok pesantren Sidogiri Pasuruan ke Nawawi Abdul Jalil 2 kali. Seingat saya ngaji kitab Ihya juz 3. Dan juga pondok pesantren Suwana Khalil Bangkalan ke Bahari Asahol ini 2 kali. Banyak sanak-sanak yang saya peroleh. Ini sebelum 2 tahun sebelum saya mondok. Pengalaman, pernah bertugas di pertama pondok pesantren Pangkal Pinang Rodotul Muta'alimin Al-Baisuni Pangkal Pinang Bangka Belitung tahun 2019-2020. Kedua pondok pesantren Al-Humain Lumajang Jawa Timur tahun 2020-2021. Ketiga pondok pesantren Rodotul Falah Komis yang sekarang ini masih belum selesai tahun 2021-2020. Lomba yang pernah diikuti: pertama, baca kitab kuning dan pidato tingkat kabupaten. Kedua, baca kitab kuning tingkat Kabupaten Bangkalan. Ketiga, dai tingkat Kabupaten Bangkalan. Keempat, dai tingkat se-Jawa Timur. Kelima, dai tingkat nasional, pada saat itu terletak di Tebuireng, Jombang. Dan seterusnya dai milenial madani yang diseleksi tersebut diadakan di MSCTV pada tahun 2019. Kalau nggak salah yang mengadakan Semang Hurmuzi, karena yang mengadakan ini ditangkap KPK, akhirnya lomba seleksi Al-Madani ini yang pemenangnya nanti akan tampil di MCTV akhirnya dibubarkan. Dan terakhir pernah mengikuti seleksi aksi Indosiar, tepatnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Prestasi: 1. Juara lomba dai se-Jawa Timur di Pondok Pesantren An-Nur Batu Lawang, Malang. Kedua, juara harapan lomba se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Darul Ulum, Jombang. Karena
pemenangnya sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi saya nomor 4 termasuk harapan. Juga juara 1 se-Kabupaten Bangkalan di Pendopo Bangkalan selama 2 kali berturut-turut 2 tahun. Dan terakhir menjadi ketua konsulat terbaik di Pondok Pesantren Al-Mubarak Langgulan. Karya-karya saya, metode baca kitab kuning amal, Amriti dan Alfiah, yang mana saya buat metode ini di tugasan pertama yaitu di Pangkal Pinang, dan alhamdulillah sudah terbukti dan sudah diwisuda. Hasilnya kalian bisa tengok di YouTube kami, yaitu Sentuhan Hati. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kedua, Asibyan fi tarjemati hidayatus al-bayan fi al-bayan fi tarjemati hidayatus sibyan. Ini metode nadoman hidayatus sibyan kami terjemahkan pakai bahasa Indonesia, yang mana sistemnya nadoman dulu baru nadoman terjemahan saya ambil dari metode rangkuman takrirat. Dan alhamdulillah al-bayan ini yang pertamanya hanya untuk berkelas, sekarang dibuat metode baca Al-Quran. Dan di Pangkal Pinang sekarang dikaji dan dibuat kurikulum metode baca Al-Quran oleh 5 pesantren di Bangka Belitung. Ketiga, Nafahatul Miskiyah fi ilmi tauhid. Keempat, As-Sulalamul Wardiyah fi ilmi fikih. Kelima, terjemah muntakhobat, ini dalam proses. Dan keenam, Jar Majrur tentang tetangga, ini dalam proses. Doakan semoga tahun ini kelar dan selesai, bisa manfaat kepada seluruh umat, amin ya rabbal alamin. Pernah menjabat aktivis Pordak Pondok Pesantren Al-Mubarak Langgulan, pengurus delegasi lomba Pondok Pesantren Al-Mubarak Langgulan, ketua konsulat Isbatan Ikatan Santri Subanyuates Tanjung Bumi, sekretaris pengurus Orsal, dan aktivis tasbih tim berita ilmiah Langgulan, yang mana tasbih ini setiap hari Jumat pagi selalu kami siarkan berita-berita ilmiah kepada santri pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah tentang langsung. Hadirin sekalian, gimana berita-berita kayak radio-radio, dan salah satu partner kami adalah Faisal dan juga Hamid, ini partner kami. Sudah. Kenapa kami uraikan semua ini? Tidak ada kata riak sama sekali, melainkan ini adalah tahaddus bin nikmah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ketika ada suatu nikmat oleh Allah, maka ceritakanlah. Kenapa kok suruh ceritakan? Karena biar tahu kesuksesan itu bukan karena dirimu, melainkan ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Dan bisa kedua, bisa kalian untuk mengikuti baik-baiknya saja, yang mana kalian mampu dalam prestasi atau karya-karya, maka disitulah ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdiri. Seminar kali ini dengan judul Menjadi Khairul Ummah Melalui Dakwah. Yel-yel tadi sudah disebutkan. Sekarang saya mau coba. Siapa kita? Dah. Yang laki-laki kok loyo, yang laki-laki. Kayak ada makan 3 hari 3 malam. Ayo yang laki-laki, lebih keras lagi. Yang di belakang lebih keras. Siapa kita? Coba yang laki-laki. Yang laki-laki yang panjang yang ikut. Yang laki-laki yang kompak. Siapa kita? Yang perempuan. Siapa kita? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembahasan ini
kita akan membahas apa yang ada dan tertera di dalam banner ini. Satu, perbedaan ulama mubaligh, perbedaan mubaligh, dai dan ulama. Kedua, apa itu definisi dakwah? Ketiga, apa itu tujuan dakwah? Keempat, apa saja macam-macam dakwah? Dan kelima, bagaimana cara berdakwah dengan benar? Dan ini yang kelima, nanti ini ada beberapa poin yang nantinya akan diadakan kuis berhadiah. Makanya jangan gak usah malu-malu, gak usah kaku, karena nanti pada akhir acara, pada akhir seminar, kami akan tunjuk dari perempuan satu, laki-laki satu untuk maju di sini menampilkan suatu kebakatan kalian untuk berdakwah, bisa apa tidak? Pertama, untuk menuju ke definisinya dakwah, maka perlu penting kita mengetahui apa itu mubaligh, dai dan ulama. Ada yang mengatakan itu adalah pendakwah juga, pendakwah dai kita sekarang. Ada yang aju mubaligh, ada yang ulama. Bagaimana sih ciri-ciri dari tiga tersebut? Kita langsung buka. Pertama, mubaligh ialah seorang yang menyampaikan suatu pesan agama yang berasal dari ulama. Oleh karena itu, mubaligh dilarang menambahkan pesan tersebut karena tidak ada dasar ilmu agama. Tugasnya hanya menyampaikan. Contoh, mari sholat, mari ke masjid, mari bersedekah. Maka dari itu, setiap orang bisa menjadi mubaligh karena tugasnya hanya menyampaikan pesan agama yang berasal dari ulama. Itu yang dinamakan mubaligh. Diambil dari ini, semua orang, siapapun itu, profesi apapun itu, dan anak siapapun itu, dengan syarat dia menyampaikan pesan agama, apapun itu, yang penting pesan agama baik, manfaat, maka itu dinamakan mubaligh. Siapapun itu. Contohnya mubaligh, ada fulan Ahmad tidur-tiduran di kamar, jam masuk sudah selesai, sudah cening, tapi kok tidur-tiduran. Ditegur sama satunya, sama Zaidun, Ahmad, monggo masuk. Menyampaikan pesan agama, kebaikan kepada Ahmad, berarti siapa? Zaidun itu sekarang menjadi apa? Mubaligh. Makanya timbullah kata-kata ulama, undur makila wala tandur man undur makila wala tandur mankola. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Contohnya, meskipun itu anak kecil sekalipun, meskipun orang gila sekalipun, meskipun orang-orang berandalan bertato, rambut gondrong sekalipun, kalau dia pesan agamanya itu baik, menyampaikan kebaikan, kemanfaatan, berarti itu adalah mubaligh. Paham tuh? Tetapi meskipun presiden, meskipun menteri, meskipun ustaz, meskipun kiai, tapi tidak menyampaikan pesan agama yang baik dan manfaat, maka itu tidak perlu kita ikuti. Paham tuh? Nah. Kedua, itu ada namanya mubaligh. Kedua, dai, pendakwah. Apa itu pendakwah? Ialah seorang yang menyampaikan pesan agama dan mengetahui ilmu dasar dan keutamaan agama tersebut. Jadi menyampaikan dakwah, menyampaikan pesan agama, dan orang yang menyampaikan tersebut mengetahui ilmu dan keutamaan agama tersebut.
Ini tingkat dai ini di atas mubalik dari segi keilmuannya. Contoh, mari sholat ke masjid. Sholat di masjid itu lebih baik apalagi berjamaah. Karena contohnya, karena sholat sendiri itu pahalanya 1, sholat berjamaah itu pahalanya 27. Menyampaikan pesan agama lalu mengetahui tentang apa yang disampaikan. Paham tuh? Itu namanya pendakwah. Jadi contohnya, mari kita mencari ilmu. Jadi keutamaan mencari ilmu, dasar-dasar mencari ilmu, lalu praktek-praktek mengajar antara murid dan guru, ilmu-ilmunya sudah tahu, itu namanya adalah pendakwah. Bukan hanya menyampaikan sesuatu pesan agama, melainkan pendakwah ini tahu dasar dan keutamaan agama yang disampaikan. Paham tuh? Ketiga adalah ulama. Ulama ialah yang sanadnya paling tinggi di antara dua istilah sebelumnya, yaitu ulama. Artinya beliau seorang yang menyampaikan agama dan mengetahui ilmu yang mendalam tentang agama tersebut, sehingga ia bisa dimintai pendapat hukum atau fatwa. Jadi bagi ulama tugasnya sama, yaitu apa? Menyampaikan pesan agama. Kalau mubaligh hanya menyampaikan saja. Kalau pendakwah dai menyampaikan beserta mengetahui dasar dan utama tersebut. Tapi kalau ulama menyampaikan pesan agama dan mengetahui ilmu yang mendalam tentang agama tersebut, sehingganya ia bisa dimintai fatwa, bisa dimintai hukum. Namanya kalau bahasa kitabnya tahqiq. Sudah tahqiq, faham, terus ketika kalau paham lain kan, ada yang mengerti ini. Ustaznya nerangaki ada. Assalamualaikum. Jadi pembahasan sekarang tentang adab-adab tidur. Mengerti. Ada yang paham itu lebih di atas mengerti. Terus kalau tahqiq ini ustadznya cuman nerangin sebaris tentang adab tidur, cuman nerangin hanya berapa kata, 5 kata. Ketika kamu sudah tahqiq, maka kamu itu bisa menerangkan di atas keterangan ustadz, bisa memberi kata-kata yang mana kata-kata itu tidak disampaikan sama ustadz. Itu jadi bisa contoh adab tidur 1, membaca basmalah. Oh, berarti kalau tak membaca bismillah itu tak baik. Kedua, membaca bismillah. Kenapa? Karena bismillah itu barokah. Terus bismillah itu ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tidur kita membaca bismillah, langsung diuraikan dan dijabarkan dengan jelas, itu namanya tahqiq. Paham? Jadi ulama di sini Jadi ulama di sini sama-sama menyampaikan pesan agama, tetapi ulama ini mempunyai ketahqiqan dan kefahaman sehingga kalian bisa meminta fatwa dan hukumnya. Contoh gampangnya tentang mubaligh dai ulama. Perhatikan, bedoreng di Ustadz Zaidun, di Ustadz Solo masuk menyampaikan pesannya kepada Ahmad kepada Zaidun suruh masuk kelas. Ahmad menyampaikan pesan Ustadz tersebut. Zaid di Ustadz kaki suruh masuk kelas. Zaid hanya menyampaikan pesan agama, tak lebih. Maka itu dinamakan apa? Mubaligh. Tapi kalau Ahmad bilang ke situ gini, Ahmad, sama Ustadz kakek suruh masuk kelas lo pelajaran ria Ustadz sing ngajar Ustadz ria. Oh, itu dinamakan apa? Dai. Tapi ketika Zaid bilang ke Ahmad bilang ke Zaid, kamu sekarang masuk kelas, pelajarannya ini, ustadznya ini,
hukum mencari ilmu begini diuraikan tentang hukum-hukum dan tahqiq tentang pencari ilmu, itu dinamakan apa? Ulama. Jadi kalau saya tanya, ketika kita minta hukum, bertanya kepada hukum, bertanya tentang fatwa, apa ke nomor 1 ke nomor 2? Nomor 1 atau nomor 2? Ketika kita mau minta hukum dan fatwa, apa ke nomor 1 ke nomor 2 kan? Ke nomor 3. Ketika kita meminta fatwa hukum ke nomor 1 nomor 2, salah apa tidak? Keliru apa tidak? Keliru. Jadi banyak sekarang orang meminta fatwa kepada kedua, ke 1, dan sekarang fakta di lapangan, pendai sekarang, pendai pandai kondang, tahu pendai kondang, pendai musiman, tahu musiman, mulai osomolodon leramir, pendai musiman. Jadi pendai musiman sekarang sering mengikuti pendai yang kondang. Contohnya UAS di setiap akhir pertanyaan itu pasti memberikan di akhir ceramah pasti memberikan suatu pertanyaan. Nah, kumpul lagi kertas, kumpul lagi. Jadi ceramah itu 60 menit misalnya. Setelahnya itu untuk menjawab pertanyaan. Ini yang ngetrend sekarang. Jadi pendai ngikut kepada sistem itu yang ngetrend seperti itu, sedangkan dia tidak punya keahlian. UAS punya keahlian dai ini, sehingga ketika dai tersebut meniru UAS dan pertanyaannya sulit tak bisa jawab, akhirnya dia jawab dengan asal-asal, tak dijawab malu. Ustaz mau jawab sabar di mutamu muntah jawab dus, muntah jawab dus, mau jawab tahu, akhirnya jawab salah-salah. Deremah agama Islam mulai teguh orang aja tak bisa. Man wasatul amroh ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Siapa orang yang menyerahkan perkara kepada selain ahlinya, maka fantadiri sa'ah, tunggulah kehancurannya. Baik, jadi kalau kita insyaallah saat ini diberikan pangkat tinggi derajat oleh Allah menjadi dai semua, amin. Contohnya menjadi semua dai semuanya, maka ketika kita hanya berprofesi dan bakat di dai, maka janganlah kita memfatwa dan menghukumi pertanyaan-pertanyaan yang ada kalau kita memang tidak tahu. Nah, ini perbedaannya. Sekarang menu utama. Terus menu utama. Ketika perbedaan mubaghdai ulama kita mengetahui, maka fokus pada pembahasan adalah yang nomor 2 tadi, apa? Dai, pendakwah. Fokus ke nomor 2. Dan sekarang ketika fokus, apa itu definisi dakwah dan apa itu tujuan dakwah? Itu yang harus kita ketahui. Apa definisi dakwah dan apa tujuan dakwah? Mari kita buka definisi dakwah. Definisi dakwah di atas. Kita lihat. Definisi dakwah. Itu sudah. Kita fokus kepada halaman ini, proyektor ini.
Dakwah adalah berasal dari fi'il madi da'a yad'u da'watan. Da'a yad'u da'watan, yang berarti panggilan, seruan atau ajak. Berarti dakwah merupakan setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akidah, syariat dan akhlak Islam. Orang yang menyampaikan dakwah disebut dai. Orang yang menyampaikan dakwah disebut dai atau juru dakwah, sedangkan orang yang menjadi objek dakwah disebut mad'u, yang diajak. Salah, bukan yang dibajak ya, ini yang dibajak, yang diajak atau audien. Jadi kalau sekarang saya ini adalah dai dan kalian adalah audien. Saya adalah dai, kalian adalah mad'u atau audien. Yes. Dari pembahasan ini berarti dakwah saya sudah sebutkan tadi definisi dakwah di atas. Ini adalah suatu sekelumit saja. Siapakah yang berhak menduduki profesi dakwah ini? Siapakah yang pantas menjadi pendakwah ini? Siapa lagi kalau bukan kita? Kita santri, kita yang berpendidikan, kita yang dalam asuhan agama, kita yang ada dalam didikan agama, itulah yang lebih pantas menjadi profesi dai. Itulah. Jadi kata Gus Dur nanti, kata Gus Dur, sekarang Gus Dur mati ya, nanti akan datang pada suatu hari dia bukan lulusan pesantren, bukan orang berpendidikan, bukan orang yang dalam asuhan agama, menyampaikan dengan lantangnya tentang agama. Sekarang sudah terjadi banyak artis ngaku ustad mesti benar maca Al-Quran, setero yang ustad, setero kotak tujuh doi. Akhirnya ketika ada orang minta nasihat dengeten. Oh doi. Apa? Karena tidak berpendidikan, tidak lulusan pesantren, tidak lulusan pendidikan agama, tapi membicarakan tentang agama. Jadi jangan biarkan orang-orang yang tanpa pendidikan, tanpa didikan agama dan menguasai tafsir, tanpa menguasai hadis, ini menjadi dakwah. Jangan pernah. Contohnya lagi, tidak ada ilmu tafsir tapi membicarakan tentang tafsir. Salah satunya, ini bukan ngomongin orang ya. Salah satunya adalah ada ustadz terkenal namanya Gus Nur. Pernah dengar Gus Nur? Ini mentafsirkan innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Jadi ulama itu kata Gus Nur bukan orang saja, malaikat hayawan. Berarti termasuk hayawan ketang, terus apa boleh? Sape, terus pertumbuhan, hayawan, makhluk. Bukan manusia saja, makhluk, setiap makhluk yang penting takut kepada Allah, yang penting bertakwa, itu disebut ulama. Berarti mun berdekatan takut Allah Ta'ala, berarti ulama. Sampai ketika bi orang ya cek ya peh, rumput cunglan peh, tapi dintelan ku peh kalak peh cang sape. Innama yasyallahu min ubadihil ulama. Berarti sapena ulama. Jadi ya tafsir innama yasyallahu, setiap orang baik itu sape, sedangkan orang baik itu sape, tumbuhan apapun yang penting tahu itu ulama. Nyaman udah ketang ulama. Tak bisa. Ini dari apa? Mereka yang menguasai tafsir tapi berbicara tentang tafsir. Mereka tidak menguasai sirah tapi berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mereka tidak mengetahui ilmu tauhid, tidak mendalami ilmu tauhid, tapi membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang-orang tersebut, kita ajukan, kita diberikan apa? Mandat sebagai dai, hancur apa enggak Islam? Hancur apa enggak? Hancur. Hancur Islam. Jadi mari kita bersiap untuk merebut profesi dakwah ini. Siapa yang berhak menjadi dakwah? Kita lulusan pesantren. Kita ini semuanya adalah calon-calon dakwah. Apa itu dakwah? Menyeru agama Allah dan bertakwa kepada seluruh umat manusia. Ayo takwa, ayo abejeng, ayo Ini siapa? Ini adalah kita semua santri. Siapa tahu lulusan dari Darun Najah kuda kupah 6 aksi dosiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari desa Penyepet, lulusan dari Pondok Pesantren Darun Najah. Budedung TV dosiar. Allah, siapa sita bangga. Kan pada TV, dia tak menang, lo bergala. Kan pada TV, ya Allah, apalagi yang pun, aduh anak ya, pada TV. Aiki pada TV tak menang, apalagi menang, subhanallah. Ini, jadi mari kita bersiap untuk menjadi pendakwah sejati. Siap? Siap? Ya. Mau cak siap dulu, mau temu godaku apa tidak dia baru mau temu godaku. Yes. Sekarang menu utama, ketika dakwah kita sudah tahu, ke menu utama kita membahas tentang apa itu tujuan dakwah. Kita ma'adawat tujuan apa sih? Tujuan dakwah ialah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dakwah harus menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan, kesejahteraan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi tujuan dakwah simpelnya adalah pertama, tujuan dakwah menyebarkan ketenangan, terus menyebarkan kenyamanan, menyebarkan kebahagiaan di dalam semua hati manusia dengan akhlak, dengan syariat Islam. Paham tuh? Itu tujuan. Kesenangan, kenyamanan dalam hati. Itu tujuan dakwah. Jadi bagaimana menjadi pendakwah ini? Sebenarnya bukan menunggu jadi ustadz, menunggu jadi neng, menunggu jadi lora, menunggu jadi kiai. Tidak. Sebenarnya dakwah ini adalah siapapun orang-orang di sini, semuanya yang laki-laki perempuan bisa berdakwah dimanapun dan kapanpun. Contoh liburan apa? Dan molot orang berbaring nak. Hitam ya gitu. Berbaring. Kurang 26 ha. Intinya ya. Jadi ketika bulan Maulid, lihat, kalian bisa berdakwah dalam diri kalian ketika bulan Maulid. Lewat apa? Lewat keluarga kalian sendiri. Lihat, keluarga kalian ini sudah sholat apa tidak? Abah sudah sholat, Umi sudah sholat, kakak sudah sholat, adik belum sholat, bibi belum sholat, mbak belum sholat. Jadi bagaimana? Kalian sekarang punya tugas untuk berdakwah kepada mbak, alek, dan bib. Bagaimana cara 3 orang ini sholat bersama-sama? Lihat keluarga kita. Apakah keluarga kita ini sesuai dengan ajaran Nabi apa belum? Contohnya di ajaran Nabi disuruh kalau keluar jangan buka aurat. Lihat dalam keluarga kita, mbak atau siapa masih buka aurat apa tidak? Ketika masih kalian punya kesempatan berdakwah
kepada mbak kalian. Terus lagi biasalah mon oreng-oreng lambe tahu setiap bedenya. Biasa lambe kata dia jeding. Tidak ada kamar mandi. Entar ke sungai, entar ke sumur, laki bini remandina. Apa mandina? Lebur mandina. Mon kayak laki mandina. Hari cuma apple code ke budi. Udah lah, apple code. Mandila suar mengandalkan apple code ke budi. Mon sini ningkong ning si bini buka kapi bajuna buka kapi baru mandi ya. Si bini jangan ada lagi buka kapi baru mandi. Ya Allah, ini lambat tahu setiap badan dia di sana kakinya. Sekek lagi akhirnya ketika sesarah, ketika sowerah atau songaya setiin jalan. Ketika ke TV kod deh kelaken kod ada sarang saya kod kena kod deh. Ketika ajuli paham udah kiai ustad lebut atau sabu lebut todus muane tutup ini dia beli muane tutup muas itu nggak ngadep. Arya adalah salah apa dia? Salah. Aurat reng bini dari rumah. Kalian tahu aurat reng laki ini mah, aurat reng bini ini mah. Aurat reng laki reng bini mun ketibi apa? Mun propan salat apaan? Mun esetin mahram apaan? Mun esetin ajnabi orang lain apaan? Kalian sudah tahu hukum tersebut. Tugas kalian hanya satu, yaitu berdakwah. Udah. Asuran kapi kempok. Tapi ketika bapak yang emak yang per, ibu yang per, kakak rumah, terus ale kamar, pipi dapur, pipi dapur. Ajiria apa? Sudah kalau sholat, tapi belum sesuai dengan ajaran Nabi. Derma dakwah kakek. Derma cara nak abah nunggu nade, ale kela kakak nang ibu dina. Embu, ale bini, pipi, bedenang budi dalam satu musola, satu sholatan, satu berjemaah untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi berdakwah ini, mata dakwah. Kira beliau berdakwah kita lulus pesantren, kira nunggu ustad dulu, ustad baru. Nah, tahu tak? Berdakwah tidak menunggu dia. Lihat, dakwah melalui diri kalian dengan percobaan keluarga kalian sendiri. Makanya dalam Quran apa? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian wa ahlikum keluarga kalian naro dari api neraka. Jadi diri kalian dulu jaga, keluarga kalian, keluarga kita ini gimana? Sesuai dengan ajaran Nabi apa tidak? Baru itu bisa kita berdakwah lewat situ. Betul? Jadi dari sekian definisi tadi, kalau ada pertanyaan menjangkal, loh, mau TV mendakwah bidaya atau tak paham masalah ria, tanya Aki, catat. Nanti ada sistem pertanyaan di setiap materi, di setiap akhir materi nanti ada pertanyaan dari kalian. Catat kalau gini gimana, berdakwah ini gimana, pasti ada timbul pertanyaan. Kalau kalian memang mendengarkan, pasti timbul pertanyaan-pertanyaan yang janggal nanti. Jadi catat, pertanyaan catat sehingga semuanya itu nanti bisa memuaskan. Baik itu, tujuan dakwah sudah. Menu utama. Mungkin pertanyaan dulu, Ustaz Yudis. Pertanyaan tentang materi apa, tentang membelil, dai, terus ulama, dan juga definisi dakwah dan tujuan dakwah. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber pertama. Baik, selanjutnya
untuk kalian biar kita refresh dulu, biar gak tegang apa yang tadi telah disampaikan oleh narasumber. Baik, siapa Pak? Waduh, kayaknya kurang semangat. Cowok-cowok gak ada yang bersuara. Sekali lagi, siapa kita? Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat diri sendiri. Baik, tadi udah dijelasin sama para narasumber oleh Al-Ustaz Saudi melalui apa itu mubaligh, apa itu tujuan, apa itu ulama, apa itu dakwah. Ya. Di sini pertanyaannya, saya ingin meminta dari kalian, silakan. Saya memilih di antara kalian cuma ada 2 orang. Nanti karena di sesi terakhir ada lagi pertanyaan. Sekarang yang mau bertanya, caranya agak seperti ini. Permainannya seperti ini. Silakan tunjukkan tangan yang mau bertanya atau mau cerita, tapi jangan panjang-panjang, cuek saja. Permasalahan kalian yang belum selesai kalian hadapi ketika kalian ingin berdakwah. Cowok maupun cewek yang mau bertanya silakan. Saya tunjuk yang mau bertanya siapa? Kalau nggak ada yang mau bertanya, maka saya tunjuk dan saya akan tanyakan. Ayo, sekali lagi, siapa yang mau tanya? Nggak ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Cowok. Oke, kalau karena ini nggak ada yang mau nanya, maka saya akan menanyakan. Bisa diperboleh saya untuk menanya? Diperbolehkan? Oke. Tadi saya mau nanya, apa yang dinamakan mubaligh? Saya tunjuk. Nih, yang pakai surban hijau. Kemungkinan bisa berdiri maju depan. Ayo berdiri. Kenapa? Tepuk tangan dulu buat temannya, ayo. Udah, jangan malu. Karena dari tadi yang ingin dipengenkan dari kami, jangan malu untuk bertanya dan jangan gengsi untuk memberikan kebenaran. Maka justru itu kalian ketika disuruh maju silakan maju. Benar tidak benar yang kebelakangan. Karena apa? Masih ada. Karena kita adalah insan yang tidak sempurna. Nah, kemungkinan besar kita nanti bisa dibenarkan. Ayo untuk yang tadi silakan untuk maju. Ayo, enggak apa-apa, ayo masuk. Ayo. Hah? Kan yang saya tuju adalah kamu, maka kamu harus berdiri untuk maju. Ayo persilakan untuk maju. Karena kan dari awal saya meminta kalian untuk cerita apa permasalahan kalian untuk menjadi dakwah, apa ada yang dijanggal untuk permasalahan tadi yang sudah terangkan. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya beri pertanyaan. Maka justru itu silakan, kemungkinan bisa untuk maju. Ayo untuk maju. Ini nih yang untung nih, siapa nih? Ini nih di depannya. Ayo maju. Ayo maju. Ayo. Tak siap? Oke. Saya nanti sebelum closing, saya tidak mau ketika saya memberikan aturan main tidak dijalankan, maka sesi punya kalian yang ingin kalian dapatkan gagal. Itu kayak sertifikat dan segala macam kejutannya, maka dikatakan gagal. Karena apa? Kemungkinan besar karena kalian masih takut, kemungkinan besar kalian tidak memperhatikan. Maka justru itu, siap tidak siap, mau tidak mau, tahu tidak tahu, maka harus maju.
Harus mau. Oke, karena ini tidak ada pertanyaan, kemungkinan ada yang cewek yang bisa untuk menjawab apa itu yang dinamakan muballigh. Siap. Oke, berdiri. Muballigh ialah seorang yang menyampaikan suatu pesan agama yang berasal dari ulama. Oleh karena itu, muballigh dilarang menambah Adalah gimana? Muballigh ialah seorang yang menyampaikan suatu pesan agama yang berasal dari ulama. Oleh karena itu, muballigh dilarang menambah-nambahkan pesan tersebut karena tidak memiliki dasar ilmu agama. Oke. Satu lagi pertanyaan saya, apa itu yang dinamakan ulama? Mungkin kemungkinan sebesar ada yang menjawab dari kalian. Gak ada. Apa itu ulama? Sekarang saya tanya seperti ini. Dong, dong. Ah, itu dinamakan muballigh, ulama. Apa gimana? Kok bisa dikatakan muballigh? Karena menyampaikan sesuatu pesan agama dan tidak ada unsur-unsur tambahan. Ya. Kalau seumpama tong bejeng dong, karena mun bejeng ki muta bejeng dong, jadi masuk neraka dong. Dan mun yo mun orang bejeng bilang lebih utama perkara afdalul amal asana mengandung itu dong kaki kudu apa itu dinamakan apa? Dinamakan benar atau benar? Dinamakan ulama. Maka itu kalian sudah mengerti apa itu muballigh, apa itu ulama. Cuman dari kalian tidak berani untuk maju. Nih, buat kalian, karena sebenarnya tugas kami itu salah satunya ingin membuat kalian itu percaya diri. Adanya sistem dakwah biar kalian itu insecure-nya hilang, nervousnya hilang, grogi-nya hilang. Gimana caranya? Maka kalian harus punya tips dan cara. Kalau kalian tidak menguasai dengan isi apa yang kalian bahas, maka kalian akan nervous. Itu intinya. Yang dari awal kita mendengarkan. Oke, biar tidak malam dan tidak di sana. Kemungkinan selanjutnya untuk pembahasan kedua, kemungkinan dari narasumber yang menceritakan di sini. Baik, kita langsung lanjut. Perbedaan antara muballigh dan ulama sudah kita bahas. Terus menutama definisi dakwah kita sudah bahas tuntas. Tujuan dakwah kita bahas tuntas. Yang paling berhak menduduki profesi dakwah itu siapa? Saya tanya kepada yang laki-laki. Jawab yang kompak. Pesepak, petepak, pesalpak, cecak-lecak. Siapakah yang berhak lebih pantas menduduki profesi dakwah ini? Siapa? San? Nomor 1. Terus nggak ada lagi. Semuanya? Perempuan. Jawab yang kompak. Siapakah yang lebih pantas dan berhak menduduki profesi dakwah ini? 1. Nomor 2. Lulus
lulusan pesantren. Terus nomor 3. Laki mun santri lulusan pesantren, saya kuliah, kena. Aku lihat pada materi kulum apa? Agama, sekolah SMP SMA, agamanya juga. 1 santri lulusan pesantren lah. Nomor 2 orang yang berpendidikan. Nomor 3 orang yang dalam agama dan didikan agama. Sekarang seperti apakah macam-macam dakwah itu? Pertama, saya tidak bisa kalau dakwah itu memegang mic, berdiri di depan orang, assalamualaikum, tak bisa. Di rumah, jangankan assalamualaikum, nekumik lesana, lengatar. Nekumik tak mulai. Orang bercerita orang ada, nak kan ada. Allah tak ada, nangis sampai kemudian nangis buta air mata. Iya gua lomba aja. Nekumik gue, ada berbicara nanti kita bahas ketika bagaimana cara berdakwah dengan benar. Bagaimana nekumik berbicara. Saya nekuk dia, apalagi assalamualaikum. Berbicara apa dia berbicara. Nekumik ini kita bahas nanti bagaimana dakwah dengan benar. Contohnya tak bisa pidato. Apakah ada jalan pintas lain untuk berdakwah selain pidato? Maka ini kami memberikan macam-macam dakwah itu seperti apa saja sih. Nanti kalian tinggal pilih sesuai dengan bakat kalian masing-masing. Contohnya pidato tak bakat, mungkin dari jalan dakwah yang lain kalian bakat. Maka ketika kalian pilih salah satunya dengan niat mengajarkan dan meninggikan agama Islam dan sunnah Rasul, maka saat itu kalian bisa dikatakan orang pendakwah. Monggo. Kamu mau orang ini. 1. Dakwah bil lisan. Pada materi kali ini yaitu ceramah atau pidato. Jadi barang siapa yang ingin menguasai dakwah bil lisan atau pidato, atau ingin menjadi pendakwah nasional, lewat ini, lewat dakwah lisan atau pidato ini. Dan nanti kita fokus kepada dakwah ceramah bil lisan ini, bagaimana cara-caranya itu nanti kita bahas tuntas pada segmen setelahnya. Sekarang dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan, sehingga ada interaksi dan terjalin antara pemberi dakwah dan yang mendengarkan dakwah tersebut atau audiens. Dengan dakwah lisan atau dakwah langsung, seorang bisa langsung mendengarkan dan memahami apa yang telah disampaikan oleh pemberi dakwah. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, maka orang tersebut bisa langsung menanyakan hal tersebut agar lebih jelas dan mampu dipahami. Jadi itu adalah dakwah bil lisan. Pidato, ceramah, itu termasuk dakwah bil lisan. Untuk kejelasan yang lebih mendalam lagi, setelah segmen ini kita akan ada judul bagaimana cara berdakwah dengan benar, yaitu dakwah yang dimaksud dakwah bil lisan. Monggo. Kedua, dakwah bil tadwin. Kalau sampean tidak bisa bil lisan, pidato, ceramah tak bisa sekali, mulai kader mau tak bakat. Karena kena ceramah pidato ini bukan soal alim tidak, bukan soal nilai tinggi apa tidak, bukan, tapi soal kemahiran, keahlian. Ini dakwah.
Jadi meskipun alim bisa baca kitab kuning, berbagai kitab kuning, tak mahir dalam pidato, tak kecak, tak bisa. Paham itu? Jadi keahlian dan kemahiran kalau pidato tersebut. Sekarang tak bisa pidato. Cara nomor 2 kalian bisa berdakwah dengan cara bitatmin, yaitu berkarya. Termasuk kawan seperti ini sekarang ini pola dakwah bitatmin, dakwah melalui tulis berkarya, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah sangat penting dan efektif. Keuntungan lain dari dakwah model ini tidak menjadi meskipun sang dai atau penulisnya sudah wafat. Menyangkut dakwah bitatmin ini Rasulullah SAW bersabda, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Rasulullah bersabda, sesungguhnya tinta para ulama adalah lebih baik dari darahnya para syuhada. Titik. Jadi begini, dakwah bitatmin, fokus kalau sudah menulis, fokus pada pembahasan kami. Dakwah bitatmin adalah dia tidak berdakwah dengan lisan, berinteraksi dengan tubuh, tapi mengandalkan pikiran, sehingga apa yang ada di pikiran itu ditulis. Paham? Siapa yang tak kenal Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi? Siapa yang kenal itu? Nawawi, Rafi'i, Ibnu Hajar, terus Imam Romli. Siapa yang tak kenal ulama ini? Ulama ini adalah ulama-ulama yang hebat dalam berkarya, sehingga kitabnya sampai sekarang itu dikaji. Jadi ulamanya bisa wafat, kalau dakwah bil lisan, yang ceramah wafat, maka sudah tuntas. Tak bisa ceramah boleh, bodoh orang mati pak ceramah, tak bisa. Tapi kalau dakwah meskipun orangnya sudah wafat sekalipun, namanya tetap dikenang dan dibaca. Siapa yang tak kenal contohnya Imrul Qais? Imrul Qais ini terkenal dengan syair-syairnya yang indah, menakjubkan, menyenangkan hati ketika kita mendengarkan. Contohnya, ada kalian bisa banyak temukan syair-syair Imrul Qais di kitab Takrirat ada, halaman terakhir, di kitab Kawakib juga ada. Salah satunya gini, bikullin tadawaina falam yashfi ma bina ala anna kurbad dari khairum minal budi ala anna kurbad dari laysa binafi'in idha kana man tahwahu laysa bidiyudi. Apaan? Saya jelaskan. Ini syairnya Imrul Qais. Bikullin tadawaina falam yashfi bina. Segala macam obat telah aku minum, tetapi belum menyembuhkan luka di hati ini. Terus, ala anna qurbat dari khairum minal mauti. Semua orang berkata bahwasannya dekat dengan kekasih itu bisa menyembuhkan luka hati. Syifaul qulub liqaul obat hati itu bertemu dengan kekasih. Coba tempat, jangankan elo menebilis bersama apa? Elo menebilis tapi akhirnya dengan orang yang kita cintai lok sarah. Elo menebilis tapi edina sering lok nazariah menapolong orang semua sini. Acilin bayi belum setan ada udah boleh. Ada mah selak, tempat lagi selak ya, tapi tempat sekecil lubang bilis, tapi bersama dengan kekasih terasa menjadi luncaan. Bikullin tadawaina falam yashma bina ala anna qurbat dari khairum minal budi. Lanjut satr kedua, ala anna qurbat dari khairu laisa binafi'in. Mereka berkata seperti itu, tapi kata saya dan Imrul Qais, tapi kata saya ala anna qurbati
laisa binafi'in. Dekat dengan kekasih tidak ada arti. Dekat dengan kekasih tak manfaat tidak ada arti. Apa? Idza kana man tahwahu laisa bidiuti. Apabila yang kekasih yang kita kecintai, apabila kekasih yang kita cintai tidak ada rasa sama sekali. Itu meskipun dekat, abolong, tapi situ tak cinta, terasa aja jauh. Apa? Cinta bertepuk sebelah. Iya, iya. Untuk apa dekat apabila engkau tak bisa aku dapat? Iya, iya. Ini adalah syair Imraul Ghumus. Siapa yang tak tahu? Oh, sampai punya. Apalagi tulis begini kayak lakiin, situng kebaik story, nomor 2 kebaik andalan menembak. Iya. Oh, nah ada kebaik andalan menembak. 2 boleh. Apa? Contohnya Gusmus. Gusmus terkenal dengan syair-syair puisinya. Bukan dengan pidato, bukan dengan syair, tapi puisinya yang indah bisa membuat orang bisa membuat telinga yang mendengarkan takjub. Contohnya apa? Salah satunya pena di tangan kanan, kopi di tangan kiri, kertas di atas meja. Tapi engkau tak ada di sampingku. Apakah yang bisa aku tulis kecuali kata rindu? Ekoa. Ya, itu. Jadi semuanya ulama-ulama yang berkarya-karya itu semuanya baik dari zaman dahulu sampai sekarang mereka dikenal bukan karena menjajah berbagai-bagai negara, tapi dikenal dengan tulisan. Maka kalian yang punya bakat puisi silahkan, bakat cerpen silahkan, bikin novel silahkan, menerbitkan majalah-majalah silahkan. Ketika bakat kalian itu disertai dengan niat menjunjung agama Allah, meluaskan ajaran Nabi Muhammad, maka saat itu kalian juga hidup. Tapi dakwahnya kalian sekarang bukan bilisan, melainkan tadwin. Hidup. Yes. Kami sadar, jangankan ngarang, tanpa tulisan berat nak ceromon kecing kepanasan. Tanpa tulisan apalagi ngarang, nulis wae kok mulai kelas mulai Indonesia dah. Keris buku beri buku dan di atas kebetulan. Tak bisa apalagi ngarang, tak bisa. Lompat ke setelahnya. Dakwah tak bisa, berkarya tak bisa. Bisa dengan dakwah bil hikmah, dengan kata-kata mutiara atau kelaban hikmah. Apa itu? Dakwah bil hikmah yakni menyampaikan dakwah dengan cara arif bijaksana, yakni melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah bisa melaksanakan dakwah atas kemauan sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun tak ketahui apanya, maupun benar. Ya, hilang. Sekarang untuk membahas tentang kata-kata mutiara dakwah bil hikmah, saya tak mau bahas itu, melainkan saya mau bercerita. Cerita ada ya. Lambat. 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 Arif lambat bodori. Renggi ini dengan selambu orang ini berpakaian-pakaian tak detik, baju jahit tak detik, saya disafurungan, terbanding nada ada, tadi kata saya, kenapa tidak tahu kan tak detik, lima dari atas tutup, kebetulan tak ada, aja nyaman kelampi tak ada, tak detik, masuk ke depan kanjeng Nabi, banyak orang akalampian tapi abeng kang, mata abeng kang ketika acelanan tak sesakkan tak yang kui sehingga bentuk tubuhnya apa kayak temone kuring teh sak apa tak jadi banyak orang
kelampian tapi abang kang dibukannya Nabi aja banyak kelampian jadi beda orang gini kelampian tak detik nang pengkir embong cak alus PSK tahu PSK tak tahu PSK kan PSK jo jangankan lambo sedih bodoh mohon kaki malam minggu entar ke terminal sampang ucu sampang dinar sampang kalau 10 ke atas entar oh pengalaman benih pengalaman encaan jadi di rumah terminal kalau 10 ke atas banyak mayu siap berapa ronde lo dua ke ayo banyak jadi kayak kalau naudzubillah ternak foto peto keturunan cuaki dari ini sengaja amin ya rabbal alamin. Berarti Pak fokus kita ketika melihat kejelekan jangan benci kepada orangnya melainkan benci kejelekannya. Kalau ke orang kita tetap ramah, kita harus saling menghormati. Benih Pak PSK ucapnya kita tetap menghormati, jangan benci kepada orangnya tapi bencilah kepada perbuatannya. Bis bede PSK nang setin channel biasa mun beda orang om lebet atrak ambu panas kopi PSK juga bereaksi di situ sisi bede Gus muda kita akabi entar ke pengajian pakai mobil Gus muda ben supir Gus muda kita akabi muda ganteng pote pada ben yang kau lain kelur ya kok jadi dari rumah awal bilang ketika lampu merah biasanya kan lampu merah tok kaca sebion tok ada berdok kan kaca mobil buka pola minat jadi ini pola minat gue tak tahu minat ke apa mana minat saya ketemu itu sambian saya ketemu malah sambian ganteng saya ketemu itu sambian apa maksud dia saya tahu nih apa maksud dia gula terus ada abang ini gula ke samping oh sambian PS Engki engkiin makin PSK terus baju Engki akhirnya macam gusen benih gusen ketika kan PSK pasti gusen Allah wahai perempuan jahanam atau ceramah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh la taqrabu zina aku senja dari rumah oh SK masuk ke mobil suruh masuk aku seneng ada supir suruh nagi budi masuk ke mobil masuk nagi budi asyik supir asyik tak sentuh tak SMP tak ikan sama sekali bisa apa bisa akhir segini nyambung karena tak sentuh bila saya mulai ya bila saya mulai ya akhir ini bila saya mulai ante dulu mulai tak mulai mau deki mau mari dia ketika kena rokok sih dia mah ke pengajian hiba ke pengajian gila rambing tak deti lerembang kok akhirnya hari entar ke pengajian gempang emeliasi riko akhirnya entar ke tuku rambing emeliaki jilbab emeliaki guru emeliaki sepatu saya berakhlak sepatu berakhlak mati dupa pengajian ini orang yang ngomong Gus terkenal pendakwah buka akhilah Gus tua kom di orang banyak sampai ke bangku tak luput juga seebuti kailah bengkia bini nyugunya enak ibu kailah bengkia sokong dia jam sebini nyaman yuk sampai ke tempat ke tempat beri VIP tempat jam sebini ketika Agus waktu dia Agus mangana
kita merujuk kepada pembahasan tadi, dakwah bil hikmah. Ketika itu Gus menyampaikan tentang pendosa-pendosa yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni mak ngidingaki, jadi harus ngidingaki, kita ngidingaki mak. Goreng kok jago nyai, menang ya ada. Tak bisa ngidingaki iya. Coba Gus saking tegur nang mobil, tak kira bereaksi apa-apa. Ngidingaki sebini. Ngidingaki ternyata Allah kesokan hidayah datang kepada hidayah sebini datang ngetela apa ngidingaki ceramah Gus masuk ke hati, terus ngetela orang-orang semuanya macam saya senang, ya Allah, orang-orang bertawa bahagia nyaman hari ya orang-orang mendekat ke Allah Subhanahu wa taala. Akhir apa? Hidayah turun mulai Gus mare ceramah orang nyong bodoh si plastik kan, hampir plastik sangkang sini nih padi iya saya kedai opol sampai ke mobil seplastik rajin segini tinggi saya Gus plastik rajin. Ketika dia pakai mobil Gus tanya lagi macam banyak ya hasil mesin banyak ya hasil mesin apa sebini tak jawab nangis. Ketika waktu nangis nyokon ke Gus untuk akibat pesantren ketika santren suruh didik agama seengkena adidik agama menjadi orang ini soleha eka bin Gus tinggi doa CPS ketika apa? Ketika bertaubat orang ini sesoleha tak benar mah bil hikmah. Ada contohnya bil hikmah. Ada Pak Gus bisa ke mobil aja situ mari ngidingaki dengan seksama, mari ngidingaki penuh dengan referensi jelas-jelas. Nomor 2, mari abantu dia karena orang sealakoh ngaji jeung PSK itu terkadang benih untuk kesenangan TV. Benih untuk kesenangan melainkan bedinah mbuun tak nguat biaya beli rumah sakit operasi sekian juta ya untuk biaya mbuun terkadang benih. Makanya di Gus Isabe ke pengajian oleh BC seplastik. Ini adalah contohnya hikmah apa dakwah bil hikmah. Mun orang butuh meleng santri misalnya, bagian pengurus misalnya, pada bagian ustad ini bisa dipraktekkan dakwah bil hikmah. Moto orang meleng santri meleng suruh ngomong jago demo, selalu jago demo guling ke dojo. Suruh ke dojo aduh pencaan kelau. Ada rumah di mana? Ada rumah sareh dulu. Santri dia seneng apa? Santri semuleng YouTube ke boro-boro ke demo, YouTube dari demo, loncak ke sungai. Ari seneng apa? Ketika seneng apa, kekurangan apa, kita bisa masuk dalam celah itu. Kolegi ya, oh andi anak didik, ale kelas, muleng sarah, andi kesempatan kalian coba engkau sebab bener nak anak, bisa aja engkau bener nak anak. Benih aja muleng. Aduh, anak saya pakai congong, temuin kita ini pendem dia. Wah udah iya bila si anuan itu adalah dakwah bil hikmah. Fahim tuh? Terakhir adalah dakwah bil hal atau dengan perilaku. Dakwah bil hal ialah menyampaikan dakwah dengan perilaku kita sehari-hari dengan akhlak yang baik, tutur kata yang sopan, selalu mengabdikan agama dan hamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka yang melihat merasakan getaran ketakjuban dalam hatinya dan ingin juga melakukannya, dan ini yang paling manjur dalam mencapai tujuan dakwah karena mereka melihatnya secara langsung, dan juga dakwah ini yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Situ dakwah apa bila nomor situ? Dakwah bili bisa nomor 2 bitatwin nomor 3 lisan ladat kok ucap biasa kok telepon apa SCT nomor banyak tak bisa bitatwin tulisin coba bil hikmah tak tahu ini masih siapa saya cukup dia tak tadi bahagian sekali. Terakhir paling mujarab paling mudah dakwah bil hal. Dermah
sebelum mulai kaki musola kade. Lain tak bahasa Senin Kemis, kaki apa Senin Kemis kade. Jadi orang Allah cek bagus. Lain tedung kaki kon 2 malam apa jeng tahajud audu apa jeng sitina kana. Allahu akbar. Cek bagus. Sehingga di rumah, sehingga nak kanari getar hati ya Allah. Pun dukin laku kayak matadek mesin itu ngekosen makan malah. Ya Allah bilang kau sengari ya. Abu Raja dok bermalam ya Allah bilang. Akhir hari ini bergetar mau ya orang. Dengan berkat apa? Kita tak ada dari rumah, kan kaki ngelakoni bergusan tak ada. Contohnya, Kanjeng Nabi merhatikan dia. Kanjeng Nabi setiap pagi mulai dari pasar, Arya ambu hitung jok pojon pasar, jok pojon pasarnya beduk nenek tuarta orang Yahudi. Setiap hari mencaci, maki, apa suan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Kanjeng Nabi apa? Itulah, lau tuaran ta. Kini ada dengan Nabi tak bisa ngek. Sebelum itu di Kanjeng Nabi ini mama, bu makanan salah beli teeren, itu lagi lempu. Ketika las lempu baru esok pagi. Sarang nenek tua tersebut. Lo esok pagi kenyang, cerita nenek tua. Cerita apa? Kenal ya kaki ke Muhammad ya. Buat yo, se ibu acuran baru. Aduh, aju tukang sihir, munafik, aju anu toro, aju pokon, aju taan beriblis. Esok apa? Suwe Nabi Muhammad. Biar ini dia. Nabi Muhammad apa? Jangan nang meeting aki. Lo berpeluk entare sampai situ ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedih. Akhirnya Abu Bakar entar kecopot Siti Aisyah anaan sekaligus istri dari Kanjeng Nabi. Aisyah, napa wahai Abah dengan Abu Bakar? Pekerjaan apa sebi Kanjeng Nabi ikalakoh sebelum ikalakoh dulu? Dengan Abu Bakar. Abah dengan Aisyah, kula tak ada ningali sampian Kanjeng Nabi alakoh kecuali sampian re alakoh kelima. Jangan takut beden. Akhirnya, oh iya situ bah, napa? Setiap pagi Kanjeng Nabi riba, entar ke pasar. Setiap sebelum mulai Kanjeng Nabi ini meliaki nasi ketua renta ke orang Yahudi, suapi mamah di Kanjeng Nabi. Oh iya. Akhir apa? Lanjut di Sayyidina Abu Bakar. Lanjut di melenase, sari orang Yahudi ketua renta. Ternyata itu mau. Ketika itu mau. Apa? Biar Abu Bakar langsung tak mama langsung dulu suami yola kior kaki siapa yang orang Yahudi buta kaki siapa ya kok si biasa kaki benih si biasa nolong kok area orang baik sekali terus akhlakku bagus tak toman kata-kata semelenceng sekasar dari orang dari apa debu orang dia bahkan engkau sampai ngocak cek saking Nabi Muhammad tukang sihir jua tak ala pola selebih bagus dari Nabi benih Muhammad tukang sihir ya aja kita kurang selalu itu yang orang tua ini akhir apa Abu Bakar kemudian cermat tak ya boleh tidak lagi boleh ya lagi boleh siapa lagi? Akhirnya Abu Bakar debu memang engkau benih si biasa nulang kaki siapa? Engkau kancana si biasa nulang dimana kancana setia? Kancana mangken sampian la ampun antigel umur oleh teluar serah? Kanjeng kok tanya sudah siapa si biasa nulang kaki? Si mama gelu lo bersih suapi siapa tahu kakek kakek siapa yang mana engkau Abu Bakar As-Siddiq terus senulan kok Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar Muhammad nangis orang Yahudi nangis
Ketika nangis, saksi wahai Abu Bakar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arek mengajak Islam meskipun suwe, meskipun caci maki tak toman alabe, karena apa? Akhlak si rajin. Sebab akhlak, sebab perilaku orang tidak reng tu harta tak masuk Islam gara-gara paksaan atau gara-gara pertumpahan darah, melainkan dengan apa? Melainkan dengan suka sendiri. Fahim tu? Oh, jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Menu utama tak bisa. Menu utama perbedaan muballigh dari ulama, definisi dakwah dan tujuan dakwah, macam-macam dakwah ini saya sudah sebutkan. Dan sekarang bagaimana cara berdakwah dengan benar ini saya pasrahkan kepada akhi, saudara kami, teman kami, BPL kami, yaitu Ustadz Urifat Tamam. Tapi sebelum ke Ustadz Urifat Tamam, adakah suatu yang menjanggal atau pertanyaan yang akan disampaikan oleh kalian? Ada kan? D3 kaki. Tahu D3? Datang, duduk, diam. D3, D3. Datang, duduk, diam. Toju apa cecile terus kan? Nah iya kan? Dobre, mari. Ayo mari. Boleh. Tak bisa. Tak gerele oleh. Ketika pembahasan itu dilontarkan oleh narasumber atau Ustadz Sinaceriade, kalian mencoba mencermati apa deki. Ketika kalian mencermati, pasti ada kejanggalan yang masuk. Mon ruah, caru daya rumah juga. Mon daya rumah, ada rumah. Pasti itu namanya orang memperhatikan dan paham. Paham tuh? Ayo kau tanya. Beda saya tanya lagi. Si Awi. Lagi? Ada. Tung 2, 3, 4. Ada kan? Wallahi terbenterong guna kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada alhamdulillah terbenter. Tapi nanti di terakhir akan ada kuis. Pokoknya wajib dari salah satu perempuan kami tunjuk maju ke depan untuk menampilkan bakatnya ceramah, dan yang laki-laki juga wajib. Maka ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa-apa. Kita benar tak apa-apa nih Bingko. Paham? Yaudah, kalau tak ada pertanyaan, kami masalah ke moderator. Setelah itu ke narasumber. Oke, biar